Hai Positive People, kita melanjutkan kembali seri pengajaran kita dalam Matius pasal 19. Kali ini kita mengambil 23 sampai 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Diceritakan dalam ayat sebelumnya, di mana ada seorang kaya yang ingin memperoleh hidup kekal. Ternyata dia belum benar-benar serius memiliki keinginan hidup yang kekal. Ia memang telah melakukan semua hukum Taurat, bahkan sejak dari masa mudanya. Ia mengira bahwa ketaatannya itu bisa menjadi modal untuk memiliki kehidupan kekal. Namun ketika ada syarat yang Yesus ajukan, yaitu untuk menjual harta kekayaannya dan membagikan pada orang miskin, ia merasa keberatan. Bagi dia, harta kekayaannya jauh lebih berharga daripada harta di surga yang belum kelihatan. Ada kemungkinan dia telah berusaha payah untuk mendapatkan harta sebanyak itu. Lalu bagaimana mungkin ia harus membagikan semuanya kepada orang miskin dan kepada orang lain, dan dia harus rela kembali menjadi miskin. Lagi pula bagaimana ia dapat melanjutkan kehidupannya jika hartanya habis? Ternyata ia telah menyandarkan hidupnya pada hartanya. Penolakan untuk berpisah dari harta yang memperlihatkan bahwa ia telah menjadikan harta sebagai berhala. Kekayaannya telah membuat dia menolak hidup kekal. Kekayaan memang dapat membuat seseorang merasa tidak memerlukan Tuhan. Haus harta dapat menggantikan kehausan akan kebenaran. Itu sebabnya dalam Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Lubang jarum yang Yesus maksudkan bukan lubang jarum beneran, seperti seorang sedang menjahit baju. Tetapi lubang jarum yang Yesus maksudkan pada zaman Alkitab adalah lubang pintu orang Yahudi yang serupa dengan lubang jarum sempit memanjang untuk masuk kota Yerusalem. Pintu lubang jarum yang berada di perbatasan tembok kota Yerusalem baru digunakan bila pintu gerbang utama besar ditutup setelah jam kantor. Gerbang ini umumnya terkenal dengan nama lubang jarum karena ukuran yang kecil, sempit, dan memanjang, yang tidak bisa dilewati seekor unta jika bebannya tidak dilepaskan dan dibuat berjalan dengan cara berlutut. Seperti unta-unta tersebut, orang-orang kaya tidak dapat masuk dalam kerajaan surga atau kota Yerusalem baru nanti jika ia tidak mau melepaskan beban kekayaan duniawinya, menyucikan dirinya dari dosa-dosanya, bahkan merendahkan diri untuk mengikuti firman-Nya yang sederhana, sehingga bisa melewati gerbang yang sempit. Jadi, sebenarnya Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Dia tentu mau kita kaya di bumi dan kaya di surga. Namun, dia ajarkan syarat untuk masuk Yerusalem baru dan kerajaan surga, yaitu kita belajar seperti unta masuk dalam lubang jarum. Kita belajar di sini ada 3 cara unta masuk dalam lubang jarum. Yang pertama, unta untuk masuk dalam lubang jarum yang kecil, sempit, dan panjang, unta harus melepaskan beban dan harta benda yang dipikulnya. Satu gambaran, kita harus berani untuk tidak lagi bersandar pada harta kekayaan kita, tapi belajar untuk bisa melepaskan agar menyurat hati kita, agar jangan terikat sama materialistis. Karena memberi ada obat penawar dan racun mementingkan diri sendiri. Apa yang terjadi kalau kita input terus, tidak pernah ada output? Maka tubuh kita akan keracunan. Kita akan mudah mati. Kita nggak akan punya keseimbangan di dalam kesehatan jika kita terima terus, tidak pernah keluar. Hal yang penting di sini untuk kita bukan sekedar memegangnya, tapi belajar juga untuk melepaskan. Mampukah harta memberikan kehidupan kekal? Jangankan hidup kekal,
Membeli kesehatan aja nggak mampu. Sampai hari ini orang berusaha untuk membeli vaksin COVID-19. Sampai sekarang kita tidak bisa membelinya. Masih belum bisa ditemukan, membuktikan harta tidak bisa membeli kesehatan, harta tidak bisa memberikan tidur nyenyak, harta tidak bisa memberikan kebahagiaan rumah tangga. Bayangkan kalau harta nggak bisa membeli segala-galanya, kenapa kita harus bersandar sama harta? Belajar untuk melepaskannya. Justru dengan kita melepaskannya, membuat hidup kita lebih sehat, membuat kita lebih berbahagia, membuat kita diterima di kekekalan. Belajar untuk memberi agar mengumpulkan harta di kekekalan. Karena investasi terbesar itu bukan di bumi, tapi investasi terbesar yaitu di kerajaan Allah dan dalam hidup orang. Ingat kedatangan Tuhan kali kedua, yaitu Dia akan menjadi hakim yang adil. Betul, kedatangan Tuhan kali pertama menyelamatkan, tapi kedatangan Tuhan kali kedua, Dia akan memisahkan antara domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Orang Kristen domba masuk surga, orang Kristen kambing masuk neraka. Siapakah orang Kristen domba? Yesus berkata dalam Matius pasal 25, ketika aku lapar engkau memberi aku makanan, ketika aku haus kau memberi aku minum, ketika aku telanjang kau memberi aku pakaian, ketika aku sakit kau merawat aku. Barang siapa melakukannya pada seseorang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Siapakah kambing yang di sebelah kiri masuk neraka? Ketika aku haus, kata Yesus, engkau gak memberi aku minuman. Ketika aku lapar, engkau gak memberi aku makanan. Ketika aku sakit, engkau tidak merawat aku. Maka Yesus berkata, nyala engkau dan segala pembuat kejahatan. Mari belajar untuk jangan selalu memegang, tapi belajarlah untuk melepas. Belajar seperti Abraham ketika diminta Ishak untuk diserahkan kepada Tuhan. Bagi Abraham, Ishak itu segala-galanya. Lebih berharga daripada asetnya, lebih berharga daripada ternaknya, lebih berharga daripada hartanya. Buat Abraham gampang untuk memberikan hartanya, memberikan asetnya, memberikan ternaknya daripada memberikan Ishak. Tapi ketika Tuhan minta, Abraham belajar untuk tidak memengkangnya, untuk tidak memikulnya, untuk tidak menahannya, melainkan merelakannya. Dan apa yang terjadi? Justru Abraham menerima domba jantan tak bercacat, dan bahkan anaknya pun tidak jadi mati, diberikan pada Abraham juga. Satu gambaran, ketika kita menahan, justru kita kehilangan. Tapi ketika kita melepas, justru kita mendapatkan yang berlipat kali ganda. Yang kedua, bagaimana unta untuk bisa masuk dalam lubang jarum? Unta dibuat berjalan dengan cara berlutut. Untuk masuk dalam lubang jarum yang kecil, sempit, dan yang panjang. Untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus merendahkan diri kita. Sama seperti Yesus yang adalah Tuhan merendahkan diri, taat, menjadi seperti manusia, bahkan merendahkan diri jadi hamba. Bayangkan Tuhan, Dia harus merendahkan diri, dibaptis sama manusia. Di mana-mana pendeta yang baptis jemaat, tapi kali ini Yesus rela dibaptis oleh Yohanes. Yohanes yang punya dosa, Yesus yang tidak berdosa. Satu gambaran kerendahan hati. Bahkan Yesus itu dipermalukan ketika Dia mau disalibkan, Dia ditelanjangi, Dia disiksa, Dia dianiaya, Dia dimaki-maki. Justru karena Dia merendahkan diri, setia, taat sampai mati, membuat Dia akhirnya dihormati, memiliki nama segala nama, Tuhan segala Tuhan. Tapi lihat Lucifer yang sombong. Orang sombong itu gak ada yang awet, karena kesombongan itu awal dari segala kehancuran. Jadi perhatikan, kalau bisnis kita hancur, karir kita hancur, kesehatan kita hancur, hubungan kita hancur, studi kita hancur, jangan cepat-cepat kambing hitamkan orang lain. Karena awal segala kehancuran adalah kesombongan. Orang sombong gak ada yang awet. Lihat Lucifer, lihat Gaddafi, lihat Hitler, orang-orang sombong. Lihat kapal Titanic, lihat John Lennon. Orang-orang sombong tidak ada yang awet. Lihat Raja Nebukadnezar. Tapi orang-orang rendah hati itu awet. Orang rendah hati itu betul menerima kerajaan sorga. Matius pasal 5 ayat 3, berbagai orang rendah hati di hadapan Tuhan, karena mereka lah empunya kerajaan sorga. Kata empunya artinya pemilik, penguasa, pemimpin kerajaan surga. Kerajaan surga terdiri dari dua, kerajaan kekal dan kerajaan yang besar. Kalau kita mau dipercaya kerajaan kekal dan perkara besar, kita rendah hati. Dan yang menarik, kitab Amsal berkata, karena hati awal dari segala kehormatan, kemuliaan, dan kekayaan. Jadi engkau yang diperkaya oleh Tuhan, rendah hatilah. Kalau engkau ingin penuh kemuliaan, kemuliaan itu artinya kualitas.
pikiranmu berkualitas, perkataanmu berkualitas, hubungan berkualitas, rendah hatilah, kerjaanmu berkualitas, rendah hati. Dan bahkan orang yang rendah hati mendalui kehormatan. Kalau kamu dihormati orang, rendah hati. Orang sombong tidak ada yang dihormati. Dan yang menarik adalah orang rendah hati, dia punya kerajaan sorga, dipercayakan untuk mengelola kerajaan sorga. Yang ketiga, cara unta untuk masuk dalam lubang jarum, dia bergesekan dengan gerbang yang kecil, sempit, panjang, agar membersihkan dirinya dari debu-debu, pasir, dan kotoran. Sehingga ketika dia berada di kota, lebih bersih daripada sebelum dia berada di kota. Satu gambaran untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita perlu menyucikan diri kita. Kita perlu meninggalkan perbuatan-perbuatan daging kita, karena ini merupakan penghalang untuk kita masuk dalam kekekalan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Matius pasal 7 21-23. Bukan orang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Bukan orang yang berbuat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan Tuhan. Bukan orang yang menyembuhkan orang sakit yang masuk kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Buat apa kita kaya tapi jiwa kita binasa? Buat apa kita cakep tapi kita binasa? Buat apa kita punya follower tapi kita binasa? Pastikan kita ini jadi orang-orang yang diberkati di bumi, harus juga diberkati di kekekalan. Kita belajar ada 3 syarat untuk masuk dalam Yerusalem baru dan kerajaan surga. Yang pertama, jangan bersandar pada harta kekayaan kita. Belajarlah untuk bisa melepaskannya. Yang kedua, merendahkan diri sama seperti Yesus. Dan yang ketiga, meninggalkan dosa-dosa kita yang lama dan perbuatan-perbuatan daging kita. Sehingga dengan demikian memampukan kita untuk kita diberkati di bumi dan diberkati kekekalan. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.